dimulai? Ya Pak, bisa Pak. Oke, Kita sebentar, langsung mulai aja ya Pak. Oke, sebentar saya streamingkan dulu ya. Oh iya, Sebentar. silakan Pak. Oke, monggo Pak Ida, silakan. Oke, bisa langsung saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Pak Iman, Pak Nur Rohman, dan Bu Sindu yang ada di cabang Stekom masing-masing. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya perkuliahan pada hari ini kita berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat. Kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, mohon izin share screen Bapak Ibu. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, saya mulai untuk perkuliahan pada hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ini ya kita lanjutkan materi kita setelah UTS. Jadi gimana untuk UTS yang kemarin? Apakah sudah sudah mendapatkan nilai yang bagus? Jadi kemarin Anda sudah mengerjakan UTS dan nilainya sudah keluar ya. Jadi pas waktu setelah Anda mengerjakan UTS, nah itu nilai UTS itu nanti bisa jadikan pacuan ya nanti untuk nilai akhir. Yang kalau misalkan merasa nilai UTS-nya nanti masih kurang atau masih kurang bagus, nanti Anda masih punya kesempatan lagi di ujian akhir semester. Nah, itu bisa membantu Anda untuk meningkatkan nilai untuk akhirnya. Sama nanti ada tambahan tugas terkait tambahan nilai. Jadi nanti jangan khawatir kalau misalkan yang merasa kemarin UTS-nya itu masih kurang, nanti bisa ada kesempatan lagi di UAS ya. Oke, jadi saya lanjutkan untuk materi kita. Jadi untuk materi ke-9, jadi kita akan membahas tentang protokol routing ya. Jadi ini adalah protokol yang yang wajib kita ketahui, terutama di jaringan komputer. Nah, biasanya ketika kita belajar protokol routing, biasanya kalau protokol routing ini kita kan mainnya router ya, router. Jadi istilahnya Anda harus tahu kira-kira aturan-aturan apa saja yang harus kita pelajari ketika nanti kita mengkonfigurasikan terhadap router tersebut. Jadi tidak asal konfigurasi ya, jadi ada aturannya ya. Oke. Nah, jadi protokol routing ini kalau kita bahas itu masuk ke dalam layer 3, dalam OSI layer. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, itu ada 7 layer dan untuk routing ini itu ada di layer ketiga di network. Nah, sama halnya kita belajar di IP kemarin, IP versi 4, IP versi 6, dan ini routing juga termasuk dalam layer yang ketiga. Nah, di pengalamatan dan routing ya, di layer network. Nah, kenapa kita belajar routing? Biasanya ketika kita mengkonfigurasikan itu harus ada jalur yang akan kita gunakan. Jalur apa saja yang kita gunakan? Nah, itu yang dinamakan routing. Nah, biasanya untuk routing ini digunakan untuk mengkonfigurasikan jalur terpendek sama jalur yang terpanjang. Nah, biasanya kita konfigurasinya seperti itu. Nanti kita akan praktek ya, mungkin nanti kita akan praktek pakai si software yang kemarin sudah Anda install, yaitu Cisco. Nanti kita akan belajar di situ supaya nanti ada tidak hanya teori saja tapi juga ada prakteknya gitu ya. Nah, routing ini juga bertanggung jawab membawa data untuk melewati sekumpulan jaringan. Jadi intinya adalah dia yang bertanggung jawab membawa data. Misalkan kalau ada lebih dari satu jaringan, itu kita bisa melewati beberapa jaringan tersebut dengan konfigurasi yang akan kita gunakan. Apakah Anda mau pakai jalur yang terbaik, jalur yang terpendek, atau mungkin Anda pakai jalur yang terpanjang. Intinya adalah bahwa data itu sampai ke dalam klien, jadi yang kita kirimkan itu sampai. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, biasanya routing ini dilakukan oleh device yang disebut router, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda pakai router, ini fungsinya dia merouting, gitu ya. Nah, itu jadi nanti kita akan bahas satu-satu di sini ya. Nah, untuk proses routing itu diperlukan syarat tertentu ya. Jadi tidak harus
harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah yaitu alamat tujuan itu jelas. Anda harus tahu alamat kliennya. Kalau misalkan Anda nggak tahu alamatnya, itu Anda tidak akan bisa memilih jalur yang terbaik atau jalur yang tercepat. Otomatis jelas ya. Nggak mungkin lah Anda mau mengirimkan paket tapi Anda nggak tahu alamat rumahnya. Kan nggak jelas kan. Kita mau ngirim ke siapa, paketnya nanti apakah bisa terjamin sampai apa tidak. Kalau kita nggak tahu alamatnya ya sama saja bohong. Jadi harus tahu ya, jelas alamat yang akan kita kirim. Jadi bisa dikirimkan untuk routing yang jalur terbaik ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah itu Anda bisa mengidentifikasikan informasi dan sumber. Nah, jadi intinya informasinya dari mana, sumbernya dari mana, dan kita bisa mempelajari informasi dari itu berasal. Nah, ketika kita sudah tahu, oh informasinya dari si A, nanti kita akan menentukan jalur pengiriman A ini sudah harus ditentukan yang lebih bagus. Nah, kalau misalkan jalurnya itu kalau yang dikirimkan dari A itu ya tidak bagus, kita harus cari jalur yang lain, gitu ya. Jadi intinya routing ini membantu kita memilih jalur yang bagus, yang terbaik, gitu ya. Oke. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu bisa menentukan jalur-jalur yang mungkin dilewati atau lalu lintas yang dapat ditempuh untuk sampai ke tujuan. Oke, jadi intinya sebelum kita mengirimkan data itu harus menentukan jalur-jalurnya dulu. Anda tentukan dulu jalurnya ada berapa alternatif. Misalkan ada 3 alternatif ya Anda masukkan ketiga-tiganya, jangan satu saja. Kalau satu saja ya nanti kalau misalkan jalan yang pertama ini nanti lagi down atau mungkin lagi trafficnya lagi padat, itu kita bisa cari jalur yang lain. Jadi istilahnya Anda harus tentukan dulu semuanya, gitu ya. Jadi ibarat kita punya alternatif yang lain kalau misalkan ada terjadi sesuatu pada jalur utama tersebut. Nah itu ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah kita bisa mengatur dan mengkonfigurasikan informasi routing, yaitu jalur yang bisa dipercaya atau tidak. Nah setelah kita tahu bahwa tadi kita sudah menentukan jalurnya, informasi routingnya, itu kita bisa tahu. Jadi dari jalurnya itu bisa dipercaya atau maksudnya bisa dipercaya itu kira-kira kalau saya pakai jalur ini pesannya nyampe enggak. Nah, terus saya kalau misalkan pesannya nyampe atau informasinya tersampaikan, berarti jalur itu berarti bisa dipercaya atau istilahnya dia bagus untuk digunakan. Nah itu jadi contoh syarat yang harus dipenuhi ketika kita melakukan proses routingnya. Nah jadi itu contohnya ada 4 ini. Oke. Nah terus untuk routing idealnya, jadi ada beberapa kriteria ya, kriteria yang harus kita terapkan di sini, yaitu ketepatan. Ketepatan itu berarti dalam hal akurasi proses pengirimannya. Nah, proses pengirimannya itu tepat enggak sampai ke alamat yang ditujukan enggak? Nah, berarti kalau tepat ya berarti istilahnya sudah bagus, ideal berarti ya. Terus yang kedua kesederhanaan. Kesederhanaan itu berarti istilahnya dari segi jalur yang efisien, yang pendek juga bisa. Itu kan berarti sederhana ya. Nah ini kalau jalurnya terpendek dan informasi yang dikirimkan cepat, berarti istilahnya dia ideal. Terus yang ketiga dari ketangguhan. Ketangguhan itu dari segi tidak gampang putus atau error atau hilang atau loss di tengah jalan. Nah itu jadi ketangguhan. Jadi ibarat kalau misalkan ada gangguan sedikit jadi dia akan hilang paket yang kita kirimkan. Nah itu dari seginya. Nah itu biasanya kita lihat dari bandwidth yang digunakan ya. Jadi bisa dilihat dari ketangguhannya. Terus stabilitas itu berarti istilahnya dia akan nyambung, tidak putus nyambung itu jadi tidak stabil gitu ya. Jadi stabil berarti nyambung terus. Jadi istilahnya connected gitu ya. Terus keadilan. Nah ini keadilan maksudnya ini ya dari segi kliennya. Nah ini segi kliennya itu emang benar-benar data yang dikirimkan itu sesuai dengan yang dikirim. Nah itu ya jadi keadilan di sini. Dan yang terakhir
optimalitas. Nah, data optimalitas itu berarti istilahnya yang kita kirim itu memang benar-benar optimal dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Nah, itu jadi ini contoh routing ideal ya. Jadi ada beberapa kriteria yang harus kita terapkan. Oke, nah terus selanjutnya bagaimana cara membangun tabel routing? Oke, jadi ada dua tipe tabel routing di sini. Nanti kita akan baca satu-satu juga di sini. Yang pertama ada static routing. Static routing itu routing statis ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, routing statis ini adalah routing yang paling mudah digunakan untuk administrator. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya kalau routing statis ini dia routing yang dikonfigurasikan sama administrator. Jadi istilahnya administrator yang sudah menentukan jalur. Jadi istilahnya dia tidak akan berubah tanpa persetujuan administrator gitu ya. Dan biasanya kekurangannya kalau kita pakai routing statis ini, dia akan saklek itu bedanya, dia akan tetap pada jalur yang ditetapkan administrator gitu ya. Jadi ibarat ya dia pakai, kalau administrator pakai jalur A ya jalur A terus gitu ya. Jadi ibarat tidak efektif kalau digunakan untuk alternatif. Nah, itu kalau kita pakai static routing atau routing statis ya. Oke, terus yang kedua itu ada dynamic routing. Nah, dynamic routing itu adalah routing dinamis, di mana routing dinamis ini akan secara otomatis dia akan menentukan jalur routingnya ketika kita menginputkan networknya. Jadi ketika router itu nanti ditambahkan apa namanya networknya, itu nanti akan otomatis dia akan terdeteksi routingnya gitu ya. Nah, ini biasanya kalau kita pakai dynamic routing itu kalau kita terjadi perubahan gateway atau network yang sering berubah. Contoh misalkan ya, kan namanya network kan sering berubah-ubah ya. Nah, itu bagusnya itu pakai dynamic routing. Karena otomatis nyambung ke router jalur routingnya ya gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan ya di prakteknya nanti. Nah, dynamic routing juga ada kategori yang digunakan, yaitu yang pertama distance vector ya, distance vector. Terus yang kedua link state dan yang ketiga hybrid. Nah, ini algoritma yang digunakan. Nah, distance vector ini algoritma yang dia mencari apa namanya jalur pendek ya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu di sini ya. Oke, nah ini keuntungan yang pertama ya kalau kita pakai static routing ya. Jadi keuntungannya adalah meringankan kinerja prosesor yang ada pada router. Jelas ya. Karena ibarat untuk routing statis sendiri ini adalah dia diinputkan oleh admin secara manual. Jadi diinput satu-satu ya, tiap router ya. Jadi tiap router itu akan diinput sama admin secara manual di sini. Nah, itu jadi itu juga bisa meringankan kerja prosesor yang ada pada router. Oke, silahkan duduk Mbak. Oke. Terus yang kedua, tidak ada benefit yang digunakan untuk pertukaran informasi dari isi tabel itu antar router. Jadi ibarat bandwidth yang digunakan itu secara efektif gitu ya, efektif karena ibarat sudah dikonfigurasikan sama admin tadi, administrator tadi. Jadi nggak ada bandwidth yang berlebihan, tidak ada overload. Jadi istilahnya ketika kita menggunakan bandwidthnya 10 ya 10 saja. Misalkan jumlah bandwidth totalnya itu ada 50, tapi kalau konfigurasinya yang diterapkan sama admin 10 ya nanti yang digunakan 10. Terus yang ketiga, tingkat keamanannya lebih tinggi ya. Jelas ya. Kenapa tingkat keamanannya lebih tinggi? Karena konfigurasinya kan tadi sudah ditentukan sama admin ya. Jadi tidak otomatis seperti routing statis tadi. Jadi kita bisa tahu jalur mana saja yang digunakan. Nah, jadi itu ya. Jadi itu bisa meningkatkan keamanan. Nah, terutama kalau misalkan kalau misalkan jaringannya itu sedikit atau networknya sedikit, itu lebih bagus pakai static routing ya. Kenapa lebih static routing? Karena ibarat
misalkan ada cuma 2 network ya, ada 2 jaringan ya, itu lebih aman karena hanya 2 itu saja yang digunakan. Nah, gitu. Jadi dia tidak akan menggunakan jalur yang lain. Nah, itu keuntungannya. Terus tapi kekurangannya ini juga termasuk ada juga banyak juga karena kekurangannya itu harus tahu informasi tiap-tiap router yang terhubung. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita pakai starting routing, itu istilahnya Anda harus tahu informasi yang terhubung jaringan itu mana saja. Makanya harus ditulis biasanya. Apalagi kalau jaringannya banyak, itu nggak efektif ya kalau pakai starting routing ya. Itu harus dihafalkan satu persatu. Nah, ini lewat jalur mana, ini lewat jalur mana. Jadi harus tahu informasinya ya. Itu kekurangannya ya. Terus yang kedua, jika terdapat penambahan jaringan, itu admin harus merubah isi tabel. Nah, ini ketika dalam jaringan itu kan pasti ada penambahan ya, biasanya kadang. Nah, kalau misalkan ada penambahan jaringan, itu Anda harus merubah isi tabel routingnya, ya kan? Tabel routingnya ganti, terus nanti juga konfigurasi lagi. Nah, itu kekurangannya seperti itu ya. Dan biasanya kadang kalau kita pakai routing statis itu salah dalam input ya. Kalau misalkan jumlah jaringannya itu banyak ya, misalkan jumlah jaringannya itu ada 10 atau 15 lah. Dan itu kan kita harus tahu jaringan-jaringan tersebut satu persatu, karena kita harus tahu isi tabel routingnya gitu ya. Kalau kita nggak tahu, nanti kadang kita ini tadi saya sudah pakai network yang mana ya. Jadi kalau misalkan salah ya nanti nggak bakal sampai. Ketika input kita sudah input salah, nanti kita nggak akan sampai gitu. Oke. Terus yang ketiga, tidak cocok untuk jaringan yang besar. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa static routing ini cocok ketika hanya menggunakan jaringan sedikit. Contoh misalkan kalau kita untuk kantor yang kantor yang kecil, itu cocok pakai static routing gitu ya. Tapi kalau mau pakai kantornya itu yang misalkan yang cabangnya banyak, yang istilahnya kantornya ada di mana-mana, tiap kota ada, itu lebih bagus pakai dynamic routing. Nah, itu lebih bagus. Terus yang selanjutnya kita bahas ke dynamic routing ya. Nah, untuk dynamic routing ini juga termasuk routing juga, cuma tadi kalau dynamic routing ini dia akan secara otomatis membangun jalur routingnya. Nah, cara otomatis itu bukan secara langsung otomatis berdetek gitu ya, tapi adalah kita menginputkan networknya. Nah, ketika kita nanti menginputkan networknya, itu akan otomatis dia akan membuat jalur routingnya sendiri. Nah, untuk algoritmanya itu ada 3 yang digunakan ya. Ini yang pertama itu distance vector, atau dia menggunakan vektor jarak. Nah, distance vector ini biasanya itu dia menggunakan jalur yang terbaik atau jalur yang terpendek. Nah, yang digunakan untuk distance vector itu ada 2 routing di sini. Yang pertama RIP sama IGRP. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya, RIP sama IGRP. Cuma perbedaannya itu ada di konfigurasinya saja. Nah, nanti akan saya jelaskan perbedaan RIP sama IGRP. Nah, itu kalau kita pakai algoritma distance vector. Nah, terus yang kedua itu ada link state. Link state itu dia menggunakan keadaan link. Link itu bisa berarti bandwidth, bisa dari segi kliennya, atau pakai jalur yang alternatif yang terbaik. Nah, biasanya kalau kita pakai algoritma link state itu hanya pada routing OSPF. Singkatannya apa ya? Open Shortest Path. F-nya saya lupa ya, F-nya ya. Nah, itu jadi dia pakai keadaan link ya. Nah, itu ya. Jadi algoritmanya ya. Terus yang ketiga hybrid. Hybrid itu gabungan dari 2
protokol di atas. Jadi bisa namanya IEIGRP. Jadi dia pakai algoritma distant vector sama link state. Jadi dia gabungkan dua algoritma ini. Nah, tergantung nanti Anda mau pakai mana, tapi untuk routing dinamiknya itu bisa pakai ketiga ini. Tapi biasanya kalau untuk jaringan yang misalkan untuk yang kecil itu pakainya yang RIP sudah bagus. Bagus ya. Karena yang paling mudah yang digunakan ya RIP sama IGRP itu yang paling gampang. Karena pakai jalur yang terpendek kan. Ya otomatis biasanya kan kalau kita ngirimkan informasi itu kan pasti maunya yang jalur yang paling dekat kan, nggak mungkin kan kita cari yang terjauh, ngapain, tapi meskipun tujuannya sama, tapi kalau kita pakai jalur yang terjauh ya sama saja, mending kita pakai jalur yang terdekat. Oke, terus keunggulannya kita menggunakan routing dynamic itu adalah distribusi ya. Nah, ketika distribusi itu Anda bisa memperbolehkan menerima beberapa informasi dari satu sumber atau lebih. Nah, itu jadi keunggulan pakai routing dinamik. Beda kalau kamu pakai routing statik. Routing statik kan sesuai dengan konfigurasi yang diberikan admin ya. Kalau admin cuma memperbolehkan cuma satu jalur atau satu sumber saja, ya wes satu saja, nggak akan menerima informasi dari yang lain. Nah, itu jadi tiap routing ada kelebihannya ya. Nah, kalau keunggulannya pakai routing dinamik ini kita bisa mendapatkan informasi lebih dari satu router atau satu sumber. Terus yang kedua adalah proses iterasi. Nah, itu iterasi ini adalah proses perubahan informasi itu akan diteruskan sampai keadaan tidak ada informasi yang diberitakan lagi. Nah, ini jadi biasanya yang sering terjadi ya ketika di routing dynamic ya. Jadi routing dynamic ini akan diteruskan itu sampai nggak ada informasi yang diberitakan lagi. Nah, ketika kita pakai iterasi ini yang sering terjadi. Kalau misalkan nggak ada informasi yang diberitakan lagi, mana kita bisa tahu bahwa informasinya itu sampai apa enggak. Nah, ini jadi biasanya kekurangannya kalau kita pakai routing dinamik ini karena proses iterasi itu karena ada overloop. Makanya biasanya kalau kita meskipun Anda menggunakan routing ya, itu kan sering terjadi ya. Yang lainnya itu terkoneksi internet tapi ada satu klien yang tidak mendapatkan informasi. Nah, itu karena biasanya dia mengirimkan informasi terus sampai terjadi overload. Nah, ini yang sering terjadi ketika nanti ada perubahan informasi yang diteruskan sampai tidak ada informasinya. Nah, makanya itu nggak bagus juga kalau menurut saya. Tapi istilahnya kalau misalkan itu nggak diterapkan dan nanti kita nggak akan tahu informasinya sampai apa enggak gitu ya. Oke, terus yang ketiga yaitu ada asinkronisasi. Nah, kalau asinkronisasi yaitu tidak memerlukan langkah keamanan satu dengan yang lain. Nah, jadi ibarat ketika asinkronisasi itu ya berarti istilahnya Anda nggak perlu nyeting keamanannya karena sudah disetting untuk routing sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu untuk memerlukan langkah keamanannya. Kalau tadi kan kalau kita pakai statis kan harus nyeting dulu ya kan, harus tentukan jalur dulu ya kan. Tapi kalau routing dinamik ya sudah nggak perlu langkah-langkah tersebut ya. Oke, terus untuk algoritmanya yang pertama yaitu distant vector tadi distant vector itu adalah si router akan berhubungan secara langsung ya dan berbagi keadaan jaringan router tersebut. Dan biasanya untuk distant vector ini adalah dia pakai jumlah hop atau jarak untuk mencapai suatu jaringan. Nah, biasanya kalau kita pakai distant vector kan ada jarak. Jarak itu berarti bukan jarak dalam meter gitu ya. Tapi kalau jaringan itu biasanya dari bandwidth gitu ya. Bandwidth yang digunakan. Ketika bandwidth yang itu digunakan itu besar dan itu akan jadi acuan. Biasanya seperti itu. Jadi bukan jarak
per meter itu bukan, tapi band. Nah, ini contoh cara kerja distance vector. Misalkan di sini ada dua router ya, di sini ada networknya itu 10.1.1.0. Ini network yang pertama, ini kata router ini. Nah, ini network yang pertama, ya kan? Terus network yang kedua 10.1.2.0. Nah, terus yang ketiga 10.1.3.0. Nah, ini dia punya apa namanya jarak. Nah, jaraknya itu biasanya dilihat dari bandwidth yang kita gunakan. Nah, contoh misalkan kita mengirimkan itu kan berarti kalau kita pakai distance vector itu kan berarti cuma ada satu jalur saja ya. Nah, beda kalau ini dia pakai yang dinamakan langsung. Jadi langsung itu berarti dia pakai apa namanya serial. Nah, di sini beda kalau kita pakai LAN, nanti ada perbedaannya ya kecepatannya kalau kita pakai LAN sama serial ya. Nah, itu kalau kita pakai LAN itu kan berarti kecepatan maksimalnya cuma 100 Mbps ya. Berbeda kalau Anda pakai serial, pakai apa namanya? Pakai itu apa namanya? Fiber optik itu dia bandwidthnya sudah berbeda lagi. Nah, jadi untuk yang digunakan juga akan semakin cepat juga. Nah, di sini juga nanti routing table-nya juga nanti ditentukan seperti ini. Net itu berarti network ID-nya, ya kan? Berarti setelah kita lewat sini ya berarti lewat 1.2 kan? 10.1.2 next scope-nya. Terus yang sini juga sama. Setelah 2.0 ya 3.0. Nah, ini kan cuma satu alternatif saja. Jadi cara gampangnya dia terhubung secara langsung. Nah, nanti untuk prakteknya nanti akan saya kasih dua alternatif ya. Jadi biar Anda tahu perbedaannya kalau kita pakai jalur yang atas atau jalur yang bawah nanti biar Anda tahu nanti. Oke. Nah, terus untuk routingnya di sini juga dia akan mengirimkan informasi yang dipunya. Nah, ketika kita pakai distance vector itu kita hanya menginputkan next scope-nya. Contoh di sini. Ini gateway-nya kan 10.1.1.0 ya. Nah, kita hanya menginputkan yang ini saja nanti untuk apa namanya untuk proses nextnya. Nah, nanti kalau kita sudah input ini nanti akan otomatis nyambung yang ketiga juga itu ya. Nah, ini kelebihan ketika kita pakai routing dinamik. Berbeda kalau Anda pakai statik itu berarti Anda harus input satu persatu setiap jaringan atau network yang kita pakai. Nah, ini 1.0 ke 2.0. Nah, terus nanti input lagi 2.0 ke 3.0. Terus kalau ada jaringan lagi misalkan 4.0 ya, nanti 3.0 ke 4.0. Nah, itu kan jadi kita input satu persatu routingnya gitu ya. Nah, ini jadi ada tambahannya. Kalau kita pakai distance vector cuma kita input satu saja. Nanti kita akan praktek ya biar paham ya. Terus ini juga sama, ini seperti yang kayak tadi. Nah, ini ada beberapa apa namanya hub. Nah, hub itu adalah jumlah apa namanya jarak ya, atau jumlah apa namanya istilahnya lompatan. Nah, jadi ibarat kalau ini dari ada berapa lompatan, berarti kita lihat ini satu ke dua, dua ke tiga. Berarti kan ada dua lompatan saja. Nah, kalau ada dua lompatan berarti kita buat routingnya ya seperti ini, tiga kali perintah ya di sini. Nah, ini kalau kita pakai apa namanya distance vector. Nah, nanti juga ada pakai yang dinamakan link state. Nah, link state itu berarti menyesuaikan kondisi jaringan yang kita gunakan. Nah, biasanya kalau kita pakai link state juga nanti ada apa namanya ada kondisi yang harus diterapkan ya. Kalau kita pakai distance vector kan pakai jarak ya. Kalau misalkan ada dua jarak ya kita pakai dua saja, tidak bisa lebih ya gitu ya. Nah, jadi apa namanya lebih efektif ketika kita pakai jarak. Nah, ini contoh kita pakai distance vector tuh RIP ya. RIP itu Routing Information Protocol. Nah, ini yang dia pakai algoritma Bellman-Ford. Nah, Bellman-Ford ini juga dia yang menemukan
algoritma routing internet protokol. Jadi ibarat si Bill Manford ini dia membuat suatu routing loop di mana dia bisa mengidentifikasi router yang lain dengan cara kita input router tetangga. Jadi ibarat logikanya seperti ini. Jadi routing kalau kita pengen routing itu kita harus input network punya tetangga kita. Nah, itu yang lebih efektif seperti itu. Nanti akan saya praktekkan ya, kalau teori emang agak susah kalau kita terapkan. Contoh misalkan di sini. Router A mengira untuk mencapai jaringan XXX itu harus lewat router B. Jadi ibarat supaya bisa lewat jaringan XXX ini, itu kita harus lewati router B. Nah, itu ketika kita sudah input router B, otomatis kita akan capai jaringan tersebut, gitu ya. Nah, itu jadi kalau kita pakai routing seperti itu, routing loopnya. Nah, router P pun juga sama. Itu akan mengira supaya bisa sampai jaringan XXX itu harus melalui router A. Nah, jadi ibarat dengan input router tetangganya itu kita bisa tahu atau bisa mencapai jaringan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau kita pakai RIP ini ada yang dinamakan dengan split horizon ya. Nah, split horizon ini adalah si router itu nggak perlu mengirim data yang pernah dia terima dari jalur yang dia kirim. Jadi ibarat kalau kita pakai split horizon itu biasanya dia menggunakan jalur yang berbeda. Ada yang seperti itu. Kalau kamu pakai split horizon, dan biasanya itu kita bisa mengirim melewati router yang lain dengan cara mendapatkan interface-nya, gitu ya. Kalau misalkan kita nggak tahu interface yang kita gunakan, otomatis kita nggak akan bisa tahu router atau jaringan yang akan kita pakai. Makanya kita harus tahu interface-nya terlebih dahulu. Otomatis kalau kita pakai interface ya nanti kita bisa pakai router tersebut. Nah, itu yang sering kita gunakan nanti. Nanti supaya kita tahu ya di sini ya. Oke, saya lanjutkan saja di sini. Oh ya, ini yang selanjutnya ada trigger update. Nah, trigger update ini adalah kita nggak perlu mikir lagi proses routing, tabel routing. Jadi sudah ada trigger update. Trigger update ini kalau misalkan ada jaringan yang kita tambahkan, contoh misalkan ada penambahan jaringan, itu langsung otomatis ngupdate sendiri. Nah, gitu ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja, nggak perlu nyeting dari awal tuh nggak perlu. Kalau kamu pakai routing statis kan tadi harus nyeting dari awal, kita buat tabel routingnya, kita setting satu persatu. Tapi kalau kita pakai RIP itu nggak perlu yang dinamakan dengan konfigurasi dari awal, gitu ya. Terus untuk RIP ini ada beberapa garis besar, yaitu yang pertama hanya hop count yang dipakai untuk pengukuran. Nah, jadi istilahnya tadi ya, kita nginput router atau network tetangga kita, gitu ya. Jadi sebagai pengukuran saja. Jika hop count lebih besar dari 15, data akan di discard. Oke, jadi harus kurang dari 15 ya, itu kalau bisa hop count-nya. Ini saya nggak tahu ya pengaturan di mananya. Biasanya tiap hop count beda-beda ya. Ada yang 15, ada yang 20, tergantung dari merek yang digunakan. Tapi kalau kita pakai Cisco ya biasanya 15 gitu ya. Terus untuk update data ini setiap 30 detik. Nah, update data setiap 30 detik. Biasanya kalau setiap 30 detik, kalau misalkan ini update data, ada perubahan router enggak, atau bisa dibuat lebih singkat lagi 20 detik bisa, gitu ya, kalau dikonfigurasi seperti itu. Terus yang keempat ya, ini adalah waktu sebuah jalur dinyatakan tak berfungsi. Nah, kalau misalkan kurang lebih dari 90 detik,
Itu kalau jalurnya itu sudah nggak berfungsi atau offline, itu berarti nanti invalid timer. Nah, invalid timer itu biasanya kalau misalkan ada nyeting, terutama di Cisco, itu ada jalur yang tidak dinyatakan berfungsi. Nah, atau bisa kita pakai yang dinamakan hold down timer. Nah, hold down timer ini adalah waktu yang berlaku untuk antar muka router bahwa jalur itu tidak dapat dicapai. Jadi kalau sudah lebih dari 3 menit ya ini ya 180 itu karena sudah nggak nyampe ya berarti sudah gagal. Makanya kalau kita ngirimkan email itu nggak sampai 3 detik, 3 menit kan, paling beberapa detik saja, ya kan? Itu lebih kalau sekarang mungkin lebih cepat lagi. Kalau sudah 3 menit ya berarti sudah gagal, ya. Terus flash timer ini adalah waktu suatu jalur dihapus dari tabel, yaitu ada 240 detik. Jadi itu sebanyak berapa? 4 menit ya, flash timer. Jadi waktu itu sudah dihapus dari tabel. Oke, nah ini kayaknya pada bingung ya. Oke, mungkin ini akan langsung saya jelaskan saja ya lewat aplikasi supaya nanti lebih jelas di sini. Oke, ini saya buka. Oke, jadi nanti kita akan belajar di sini ya, ketika kita router. Jadi namanya router ini nanti kita coba praktek saja. Oke, nah nanti kita pakai contoh misalkan nanti kita router itu konfigurasi di routing itu ada di konfigurasi di sini ya. Nah di sini ada routing statis sama routing RIP. Nah untuk yang digunakan di Cisco ini cuma ada 2 ya, statis sama RIP. Nah perbedaannya itu hanya ada di kalau statik kan berarti ada networknya, ada masknya, ada next hop jalur yang akan kita gunakan. Kalau RIP ini kita cuma nginput network tetangga kita. Nah gitu ya, jadi lebih enak. Nah, nanti kita akan belajar satu-satu di sini ya. Oke, sekarang kita akan coba membuat saja ya supaya Anda paham daripada kita teori. Nah, misalkan kita buat berapa jaringan? 2 jaringan saja ya. Misalkan kita pakai 3 router. Di sini saya pakai routernya yang empty ya. Yang empty ya. Yang empty itu berarti yang kosong. Nah, ya. Nah, ini seperti biasa, ini nanti Anda matikan dulu ya routernya ya. Nah, matikan dulu routernya. Terus nanti coba ini kita tambahkan modulnya di sini. Misalkan kita tambahkan 3 ya, 3 buah modul. Nah, kita pakainya yang CFE ya, Fast Ethernet ini. Ini kan ada AM, ada CE, CFE, CGE, FFE, FGE, SS sama. Cuma bedanya di kabelnya saja. Kalau kamu pakai CE, CFE, CGE ini kabelnya LAN. Ini ya, RJ45 ini ya. Kalau mau pakai FF itu pakainya fiber optic. Ya kan? Kalau S itu berarti pakainya serial. Ya. Nah, kita pakai yang UTP saja kabelan, kita pakai 3 di sini, terus hidupkan lagi ya di sini. Ya. Oke. Nanti kita akan buat di sini. Terus ini juga sama. Misalkan kita tambahkan di sini 3. Nah, ini sebenarnya saya bisa copy ya, cuma supaya Anda tahu atau lebih paham, itu saya ulangi aja prosesnya ya. Nanti dicoba supaya paham ya, karena kalau routing ini harus praktek. Oke, nah sekarang kita akan buat jaringan ya di sini ya. Untuk yang sebelah kiri ini kita akan kasih nama jaringannya itu 192.
Misalkan 168 ini kita kasih 10.1 ya. Nah, ini yang untuk yang sebelah kiri. Nah, untuk yang sebelah kanan bawah ini kita kasih jaringan di sini 192.168.20.1. Nah, nanti kita akan buat dua jaringan di sini. Misalkan ini saya gambar aja. Nah, ini biar kita kasih warna ya. Nah, ini kita kasih warna merah. Ini bisa mudah. Nah, oke, ini misalkan kita kasih warna di sini untuk jaringan yang ini, terus yang sini kita kasih warna hijau ya, nah, supaya Anda tahu di sini. Nah, oke, jadi nanti kita akan buat jaringan. Nah, terus di sini kita kasih, jangan lupa kita kasih switch, sama kita kasih komputer ya. Ini kita pakai komputer saja ya. Nah, oke, kita kasih komputer saja di sini. Nah, terus di sini ini juga sama. Ini kita kasih switch. Mana switch mana? Ini ya. Oke, kita kasih switch di sini. Terus sama komputernya juga 2 ya. Oke, kita 2 saja, tidak banyak-banyak ya. Nah, Anda mau pakai komputer boleh, laptop juga boleh ya. Kalau pakai laptop kita pakai ini ya, apa namanya, pakai access point ya. Jadi harus pakai gitu. Nah, terus setelah itu kita hubungkan dulu di sini. Kita hubungkan, karena ini kita hubungkan router ke switch, kita pakai straight ya, karena beda. Oh ya, ini belum tak isi ya. Ini belum tak isi ya, sorry ya. Ini juga sama ya. Nah, kita kasih 3 saja. Ini switchnya juga sama, kita kasih modul di sini. Oke, ini misalkan kita kasih 3 apa namanya, 3 modul ya di sini ya. Oke, nah terus kita hubungkan ya, kita hubungkan satu persatu. Oke, nah oke, misalkan di sini ini juga sama, ini juga sama. Oke, terus nah untuk routernya ini misalkan kita kasih cross ya. Terus yang bawah juga sama, cross. Nah, terus nanti untuk yang ini kita tambahkan satu lagi di sini serial supaya nanti tahu ya. Ini mau nanti pakai jalur atas apa? Oh ya. Ini harus kita tambahkan dulu serialnya ya. Kita tambahkan dulu serialnya. Nah, ini pakai yang serialnya. Kita tambahkan satu apa namanya? Satu modul lagi serial. Supaya nanti bisa tahu dia pakai jalur yang mana gitu ya. Nah, karena biasanya oke gitu ya. Nah, ini kita tambahkan namanya kabel ini serial ya. Pakai yang ini aja, serial DTE ya. Bedanya apa? Beda ya. Kalau yang ini nanti pakai serial. Nah, nanti bisa tahu. Nanti dia mau lewat atas apa lewat bawah. Nanti kita coba ya, tes ya. Oke. Nah, jika sudah ini seperti biasa kita tambahkan IP. Nah, ini
Untuk IP-nya ini kita tambahkan di sini 192.168.10.1 ya. 10.2. Saat net mesh-nya nanti otomatis 255.255.255.0. Terus gateway-nya. Nah, gateway-nya ini Anda masukkan ini tadi. Nah, ini 10.1 ini ya, gateway network-nya ya. Berarti kita tambahkan di sini karena kemarin kan Anda praktek yang pertama kan nggak pakai gateway ya. Karena kita belajar router, di sini kita harus input gateway atau networknya. Nah, ini kita isi 10.1 ya. Nah, untuk yang komputer atas sama yang komputer yang bawahnya ini juga sama. Nah, ini kita input juga di sini 192.168.10.3. Nah, untuk gateway-nya juga sama, kita isi 10.1 ya. Karena dia masuk dalam network yang sama. Gitu ya. Nah, ini yang sebelah kiri sudah kita input. Nah, yang bawah juga sama, ini kita juga isi juga di sini IP-nya. Jangan lupa ya, kita isi IP ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan belajar yang DHCP juga ya. Yang DHCP itu berarti dia akan input kalau DHCP itu dia dapat IP secara otomatis ya dari server gitu ya. Nah, kalau statik kan kita harus input satu-satu seperti ini ya. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Nanti mungkin kapan-kapan di depan ya coba kita akan pakai DHCP. Oke, terus IP-nya 192.168.20.3. Oke, terus ini 192.168.20.1. Atau enggak mungkin ditambahkan satu server ya supaya tahu ya di sini ya. Oke, misalkan kita tambahkan di sini satu server saja. Kita tambahkan saja nih, biar Anda tahu ya nanti ya. Kita tambahkan satu lagi. Nah, oke, ini contoh ya, ini contoh saja. Straight ya kita pakainya. Oke. Nah, ini. Setelah itu baru kita tapi kok ini masih merah ya. Oke, kita konfigurasi ke bagian routernya. Routernya ya. Oh, ini servernya juga belum tak kasih IP juga. Ini 192.168.20.4 ya. Gateway-nya kita isi 20.1. Nah, oke. Jika sudah, sekarang kita coba konfigurasi ke router. Nah, ini kan ada 3 router ya. Ada 3 router ya. 1, 2, 3. Nah, kita konfigurasi yang ke ini dulu. Yang pertama dulu. Yang sebelah kiri atas ya. Nah, ini kita masuk ke config. Nah, ini sebelum kita masuk ke sini, ini kita inputkan terlebih dahulu ya. Nah, kita masuk ke option, preference. Nah, ini awal mulanya ini ada keterangan always show port label, atau bahasa Indonesia selalu menunjukkan port label. Ini asal mulanya nggak kecentang. Nah, ini nanti pertama kan awal defaultnya seperti ini. Nanti Anda centang ya supaya nanti muncul ini FA0-0, FA1-0, SE3-0. Tujuannya buat apa? Supaya nanti kita bisa input network dan gateway-nya. Nah, gitu ya. Jadi centang ya ini ya. Always show port label ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke router yang pertama. Kita config yang pertama. Karena ini kita masih belum pakai CLI. Kita pakai yang konfigurasi biasa dulu ya. Supaya Anda tahu ya. Nah, kita konfigurasi ke yang sebelah kiri ini. FA0-0 ini. Nah, kita klik ini interface. Ini klik. Nah, ini ada port status. Ini kita centang supaya hijau. Nah, kalau nggak dicentang nggak hijau seperti ini ya. Nah, terus IP address-nya ini kita input gateway-nya tadi. Kita isi berapa? 192.168.10.1 gitu ya. Nah, ini subnet mask-nya otomatis ke isi.
gitu ya. Oke, nah ini baru yang pertama. Ini saya close dulu. Nah ini sudah hijau, berarti otomatis portnya sudah kebuka. Nah terus sebelum kita nyeting dulu, ini kita tambahkan network dulu di sini. Misalkan di sini kita kasih network 192, 168, ini 30 ya, 30.1. Nah terus yang di sini 30.2. Ini misalkan di sini 40 ya. Nah, 40.1. Nice. Terus yang SE kita kasih juga di sini misalkan 50 supaya kita bedakan saja. Ya, jadi 30 untuk jalur yang ini, 40 untuk yang kanan ini, router 1 ke router 2, dan 50 itu router 0 ke router 2. Nah gitu ya. Nah sekarang kita nyeting ke router 0 ke router 1 dulu gitu ya, router 0 ke router 1. Nah kita mulai dari yang ini dulu karena kita mau nyaranya mau nyeting dulu ya. Nah kita buka router ini. Nah ini yang terhubung ke router 1 ke router router 0 ke router 1 itu kan FA1-0 ini ya kan. Nah ini kita klik fast ethernet 1-0 ini. Nah ini port statusnya juga dicentang. Nah ini kan belum hijau kan. Kenapa belum hijau? Karena yang di sini juga belum dibuka ya. Nah kita input dulu di sini, IP-nya kita isi 192.168.30.1 ya. Nah, terus habis itu di di subnet path-nya. Oke, nah ini kalau sudah di close dulu. Oke, nah, kita sudah setting yang sebelah sini. Sekarang kita input yang sebelah kanan juga. Nah ini kalau yang sebelah kanan ini berarti kita masuk ke config. Nah untuk yang ini berarti FA ini ya, yang nyambungkan FA0-0 ini ya. Nah FA0-0 ini berarti ini kita centang. Nah langsung otomatis hijau karena sudah dua-duanya dibuka ya kan. Nah terus IP address-nya, nah ini jangan dibuat sama ya. Nah untuk IP address-nya ini kita isi saja 192.168 sorry ya 30.2. Satu kan tadi sudah dipakai ya. Nah berarti yang di sini ini kita kasih 30.2 gitu ya. Nah oke, terus habis itu subnetnya akan otomatis keisi. Nah ini sudah terhubung router 0 dengan router 1. Nah, terus yang sini juga sama ya, kita hubungkan ke router 1 ke router 2. Caranya sama ya, kita setting ke sini dulu. Nah ini kita tambahkan di sini, ini masuknya FA1-0. Nah oke, FA1-0 ini kita centang portnya, kita inputkan IP-nya 192.168.40 ya, .1. Sampai space-nya juga diisi juga. Nah ini karena ini belum hijau, kenapa? Karena yang bawah belum dibuka, ya kan? Kalau sudah dibuka nanti otomatis hijau. Oke, terus ini setting bawah juga. Nah ini di sini FA1-0 ya, config. Nah ini 1-0 ya. Nah ini kalau centang hijau ya kan, karena dua-duanya sudah dibuka ya. Oke, terus habis itu kita isi di sini alamat IP-nya 192.168 titik berapa 40 ya titik 2, karena satu tadi sudah dipakai yang sebelah sini, yang atas ini. Oke, nah ini kita sudah setting router 0 ke router 1 sama router 1 ke router 2, tapi baru jalur atas ya, jalur yang ini ya, yang kita pakai kabel LAN ini ya. Nah sekarang kita nyeting yang kabel serial ini, jalur yang kedua alternatif. Caranya sama. Nah nanti tinggal kita masuk ke serial. Nah ini di sini
Kalau kita pakai serial itu ada clock rate-nya. Clock rate-nya itu sebenarnya buat menentukan jumlah clock yang kita gunakan. Cuma kalau jangan terlalu besar ya. Defaultnya ya segini, kita pakai yang ini aja. Nah, terus port statusnya sama ya, di on kan. IP address-nya kita isi tadi 50 ya. 50.1 ya. Oke, nah ini terus yang bawah juga sama. Ini 192.168.50.2. Oke, nah ini sudah bisa ya. Oke. Nah, ini tapi kok masih merah ya? Oh, yang ini belum dikonfig ya, yang bawah ini ya. Oke, ini yang bawah belum dikonfig juga. 0.0 ya. Oke, ini belum dikonfig. Ini kita isi 20.1 ya. 20.1. Oke, ini sudah hijau semua ya, sudah hijau semua. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba pakai ini, Simple PDU ini. Kita coba dari komputer ke sini, routernya dulu. Nah, kalau sukses berarti sudah bisa. Nah, sekarang kita coba nyebrang ya, nyebrang dari PC 0 ke router 1. Nah, ini masih violet. Ada yang tahu kenapa? Karena ini masih belum di routing. Nah, cara masuk routing itu kita harus masuk ke routernya. Nah, ini ada routing ya. Nah, ini ada dua tipe. Nah, ini kita pakai routing statis dan routing dinamik. Nah, routing statis itu berarti nanti kita harus input satu persatu routernya. Contoh misalkan kita pakai ini ya, 10.1. Next hop-nya berarti nanti Anda buat, misalkan ini contohnya ya. Ini jalur yang pertama, ini harus kita input 192.168.10.1 ya. Masnya 255.255.255.0. Next hop itu adalah jalur selanjutnya. Nah, mau lewat atas atau lewat bawah, nanti harus diinput dua-duanya. Contoh misalkan Anda pakai lewat atas ya, berarti 192.168.30.1 di add. Ya, oke. Nah, terus habis itu kita input yang kedua kali 50. Ini jalur yang kedua yang bawah ya. Nah, nanti juga sama di add. Itu ya. Nah, jadi harus diinput satu persatu. Kalau kita pakai routing statik. Ya. Kalau kita pakai RIP itu kita hanya memasukkan network yang masuk ke dalam ini saja routernya. Contoh kalau di router ini ya. Ini berarti misalkan kita tambahkan di sini yang masuk ke router ini itu berarti kan 192.168.10.1 di add. Nah, terus habis itu yang kedua berarti 30. Ya kan? Yang ketiga berarti 50. Yang masuk ke dalam router ini kan berarti kan cuma ini ya. 10, 30 sama 50 yang masuk saja. Yang ini juga sama. Yang ini berarti yang masuk adalah 30 sama 40. Ya kan? Kita tinggal tambahkan di sini. Berarti kalau kita pakai RIP ya berarti itu ya. 30 sama 40. Gitu ya. Jadi diinput satu persatu di sini. Terus yang sini juga sama, ini juga diinputkan. Berarti kalau yang ini jalurnya ada 3 ya berarti ya kita isi juga di sini RIP-nya. Berarti di sini yang masuk 40, 50 sama 20 ya. Oke, nah ini kita input di sini. 192 berapa? Oke, 20 berapa? 50 sama 40 ya. Jadi cuma nginput tetangganya saja gitu ya. Nah, jadi enaknya pakai RIP tuh gini. Jadi nggak perlu konfigurasi satu persatu. Kalau
Kalau statik kan harus konfig satu-satu ya gitu ya. Nah ini jadi kita input tanggalnya saja, lebih simpel gitu. Nah sekarang kita coba ya. Cobanya kita berarti dari sini ke ini, saya delete dulu supaya kelihatan. Sini ke sini. Nah ini sudah sukses. Berarti sudah bisa, ya kan? Sekarang kita coba dari bawah ke sini. Nah ini sudah sukses. Berarti yang di atas oke, bawah juga oke. Nah sekarang kita coba dari sini ke nyebrang, langsung nyebrang ya, bawah ke atas. Nah ini sudah sukses. Berarti dia sudah bisa berhubung. Nah kalau misalkan kita pengen mengakses servernya juga bisa di sini. Contoh misalkan dari, misalkan kita mau mengakses servernya ya. Nah ini nanti kan, misalkan tadi kita klik dulu di sini. Nah misalkan ini servernya ini kita ganti dulu. Misalkan ini kita ganti ya. Kata-kata nih ya. Misalkan selamat datang di kelas Jarkom. Oke, misalkan kita buat seperti ini. Dan kita coba akses saja di sini pakai browser, contoh misalkan pengen connect ya. Tadi berapa IP-nya? 20.4 ya. Nah, ini akan kalau sudah connect akan muncul seperti ini. Selamat datang di kelas Jarkom, gitu ya. Nah ini juga bisa diganti nanti. Kalau Anda belajar HTML kan, Anda belajar HTML ya, ini cuma bisa dikasih HTML saja. Ini bisa diganti nanti untuk kata-katanya. Nah itu kalau misalkan Anda mau nyoba di sini. Nah nanti di server juga ada banyak fitur juga ya. Nah ini ada DHCP, nanti mungkin kadang-kadang pakai DHCP ya. DHCP itu biasanya untuk menambahkan bisa dapat IP secara otomatis dari server. Nah gitu ya. Nah itu jadi itu contoh routing ya. Jadi ada routing statis sama dinamik. Nah coba kalau kita lihat simulasinya ya. Misalkan kita lihat simulasinya saja supaya tahu apakah dia lewat atas apa lewat bawah ya. Misalkan kita isi dari sini sampai ke sini. Oke, misalkan kita lihat dulu real time ya. Oke, sekarang kita coba simulasikan ya. Kalau misalkan ini, nah kita auto capture. Nah ini prosesnya seperti ini, dari sini ke sini, terus ke sini router 0 ya. Terus habis itu kemana ini? Setelah itu dia milih ke, dia milih ke sini, serial ya. Nah kenapa dia pakai serial? Karena dia pakai jalur yang terpendek, ya kan? Nggak mungkin. Kalau statik itu bisa disetting. Kalau statik mau pakai lewat atas saja bisa. Tapi kalau dia pakai dua alternatif jalur seperti ini, dia pasti akan mencari jalur yang terpendek, gitu ya. Nah ini jadi ini yang dinamakan dengan router ya. Oke, mungkin itu saja ya. Mungkin dari saya mungkin. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau bingung terkait kuliahnya? Halo? Silakan, saya mau tanya. Tes? Tes ya. Belum. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait? Silakan. Majapahit aman. Majapahit aman. Oke. Nah ini Belum. oke. Mungkin bisa langsung dicoba ya Bapak Ibu, mestikan untuk prakteknya saja biar paham. Ini kan biasanya kalau mendengarkan atau mungkin tidak langsung eksekusi kan bingung biasanya. Nah ini minta tolong untuk dibimbing, dan nanti kalau misalkan ada yang bingung nanti bisa tanya saya langsung ya terkait routing ini ya, materi hari ini. Oke, itu saja mungkin Bapak Ya, Ibu. siap Pak Haidar, terima kasih Pak Haidar. Oke, itu saja. Jika belum ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan sama dosen di pembimbing masing-masing untuk materi hari ini. Nanti kalau misalkan bingung nanti bisa tanya langsung saya ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Iman. Ya, sama-sama Pak Haidar. Oke, saya minta maaf kalau ada yang kesalahan, dan saya cukupkan sekian untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haidar. Terima kasih Pak Haidar. Pak. Ya silakan mungkin bisa dipraktekkan ya teman-teman semua ya. Iya. Ya coba nih kalau bingung diputar lagi aja videonya.